Bertemu lagi bersama saya Torque Driver. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang ini ya, perawatan Mitsubishi Pajero 2017. Nah, ini ANPS ya. ANPS itu All New Pajero Sport. Jadi entah biarpun yang facelift, biarpun yang model grillnya seperti expander dan lain-lain, itu sama aja ya prinsip perawatannya dengan Pajero yang ini. Nah, tentunya itu kenapa bisa saya bilang itu karena dari mesin sama, terus dari elektronik sama, spare part sama. Jadi secara logika itu tentang entah Pajero yang 2016, 2017 hingga Pajero yang 2024 tuh sama aja, nggak ada bedanya dalam sisi perawatan. Nah, jadi pada video kali ini saya juga akan nantinya itu membahas tentang ini ya, kerusakan-kerusakan apa saja yang sudah saya alami pada Pajero 2017 saya ini ya. Nah, jadi ini Pajero-nya, tapi saya garis bawahi dulu Pajero saya 2017 itu masih CBU ya. Jadi CBU langsung dari Thailand gitu. Nah, cara melihatnya gimana dan cara membuktikannya? Oke, kita langsung buka aja. Kita buka, kita lihat stiker di sini ya. Nah, ini ada stiker. Nah, ini jadi masih CBU semua. Nah, ini ada untuk import dan sebagainya gitu ya. Ada semua jelas. Nah, jadi kurang lebihnya itu bisa kelihatan ya. Lalu saya beli Pajero Sport 2017 ini dari baru ya. Jadi ini pemakaian saya dari baru. Dan bagaimana sih Pajero 2017 ini dalam ini ya, dalam apa namanya, menghadapi berbagai jalanan yang terjal dan sebagainya gitu, dan dalam penggunaan harian tuh bagaimana gitu, apakah rewel atau tidak gitu. Nah, tentunya kalau dari sisi kaki-kaki ya, sekarang kita bahas dulu seperti biasa. Dari kaki-kaki sih ANPS ini kuat banget gitu ya. Ini kilometer sekarang sudah 94.000 sekian ya, 94.000 sekian, dan kaki-kaki itu sama sekali belum ada yang diganti ya. Kaki-kaki belum ada yang rusak. Jadi selama dari 2017 hingga 2024 belum ada kerusakan sama sekali pada kaki-kaki gitu. Entah, tapi kalau shock breaker saya belum cek ulang lagi ya. Cuma yang pasti sih kalau dari visual, dari kayak misalnya ada rembes dan sebagainya, itu tidak ada gitu. Jadi sudah dipastikan, sudah dicek, itu gak ada masalah. Dan kebetulan dari bengkel juga cek sih sebenarnya katanya nggak apa-apa. Entah, tapi kalau dilepas terus dites tekan gitu. Cuma kan nanti ribet lagi ya kalau ngelepas pasang, takutnya habis lepas pasang malah itu ya, apa namanya, repot lagi gitu kan, biaya juga ya. Jadi untuk sementara sih saya pakai nggak ada masalah gitu ya. Jadi nyaman-nyaman aja, nggak ada bunyi-bunyi di kaki. Mungkin di sini sih kalau saya ingat-ingat, nah ini di kayak stabil belakangnya ini dia punya karet sudah mulai retak, tapi karet atasnya apa masih nggak apa, cuma retak dikit pun. Dan ini sih sebenarnya nggak ada masalah juga ya bagi saya lihat ada penyebabkan apa-apa, dan juga menurut bengkel sebenarnya sih nggak ada masalah, cuma retak dikit banget. Nah, jadi kalau penggunaannya itu apakah saya sudah cukup menggunakan dengan kasar atau enggak? Ini sebenarnya saya gunakan sih lumayan deh. Jadi ke Bromo saya juga pakai, terus habis itu ke Sarangan, kemana, saya kebetulan lokasi dari Surabaya Bromo, Surabaya Sarangan, bahkan Surabaya hingga ke Bandung juga udah pernah. Jadi tidak ada terjadi masalah apapun ya pada kaki, sangat kuat dan reliable. Kalau dibandingkan dengan mobil saya satuan Nissan X-Trail, kaki dari Pajero ini jauh lebih kuat gitu. Ya mungkin ada beberapa kasus sih ada yang bilang kaki dari Pajero ringkih atau enggak. Nah, apa mungkin mereka yang menyatakan seperti itu karena menggunakannya terlalu kasar? Nah, itu bisa jadi ya kalau menurut saya, karena penggunaan yang saya rasa saya ini sebenarnya sudah gunakan dengan cukup banyak kilometernya kan ya, bukan bisa apa ya, nggak bisa dibilang rendah gitu ya, sudah 90 ribuan lebih. Terus habis itu penggunaan saya luar kota terus gitu. Nah, itu nggak pernah terjadi masalah apapun gitu ya pada Pajero Sport yang saya miliki itu. Aman-aman aja, gak ada terjadi apapun. Pada mesin juga aman, pada kaki-kaki juga aman. Terus habis itu dari sisi ini ya, apa namanya, lain-lain juga gak ada masalah sih. Nah, cuma ada beberapa masalah yang akan kita uraikan. Oke. Nah, jadi masalah yang saya alami pada Pajero Sport saya selama dari 2017 hingga 2024 ini ya, masalah yang saya sudah alami itu rem. Jadi rem itu saya kena terus. Pertama, rem ini dari kilometer 20.000 ya, 20.000 itu sudah tak gitu. Jadi kalau kayak mundur itu ada bunyi kayak tak, kayak ada yang kurang rapat itu, dia punya kaliper rem atau gimana ya, sudah dirapeti gak lama nanti berapa bulan bunyi lagi tak gitu. Nah, sempat pas itu dibawa ke Mitsubishi Jemur Sari, itu bisa sembuh ya. Dulu saya bawa ke Mitsubishi yang satuan, saya nggak mau sebut nama di mana gitu. Nah, itu nggak beres-beres gitu, bilangnya sudah disetel, tapi nggak ada perubahan sama sekali.
Nah itu masalah ya, jadi remnya ini sering banget masalah. Terus habis itu selanjutnya itu rem pernah pas saat saya bawa ke Bromo ya, mungkin kayak kaki gak ada masalah, tapi dari remnya itu masalah. Sempat pas saya turun gitu, ngung gitu, jadi apa, ada bunyi ngung dengung dengung gitu, jadi saya takut juga, saya takut blong gitu kan. Nah habis itu dicek, awalnya katanya gak masalah, tinggal ganti minyak rem, saya ikuti. Cuma saya ada feeling masa minyak rem aja bisa sampai seperti itu. Ternyata memang setelah diselidiki bukan dari minyak remnya ya, ternyata memang remnya bergelombang. Nah harusnya kan dari sedia kala sudah dilakukan pengecekan terlebih dahulu ya dengan teliti ya, daripada sudah saya bawa jauh-jauh sampai ke Bromo dan sebagainya, dan terjadi hal itu sampai saya ketakutan juga saat itu kan. Nah setelah dibubut sampai sekarang ya amin lah ya, tidak ada terjadi kayak dengung lagi, terjadi masalah lain itu juga untungnya sih gak ada remnya ya, rem jadi sudah aman. Nah tapi lanjut lagi ya, nah ini di elektronik ada kerusakan ya, jadi dari sini, nah ini EPB. Nah ini EPB ini kasusnya sih cukup unik. Kenapa cukup unik ya? Soalnya pas itu sempat EPB ini saya nggak pakai selama berapa lama ya? 2 mingguan gitu saya nggak pakai mobil Pajero ini. Saat saya nggak pakai, terus terjadi kerusakan gitu. Ya jadi saat EPB kena ya, EPB itu kena, habis EPB kena itu bingung juga karena mau dinaikkan nggak bisa gitu. Jadi otomatis kita itu nggak bisa pakai dia punya handbrake. Ini bukan handbrake sebenarnya, electric parking brake-nya itu kita nggak bisa pakai, jadi terpaksa cuma DP aja gitu. Waduh bingung juga, tapi setidaknya masih bisa jalan ya. Syukur-syukur kita nggak itu ya, nggak apa namanya, saat dia kita naikkan terus nggak bisa turun lagi. Nah itu lebih amsyong gitu. Nah itu yang mungkin karena masih dikasih keselamatan sama yang di atas, sehingga syukurnya sih masih bisa, gak ada masalah gitu ya. Nah jadi saat itu solusinya gimana, kita bawa ke bengkel resmi, dicek. Nah dicek awalnya kita dicek mekanisme, kan di belakangnya ada mekanismenya ya, di belakangnya ada mekanisme EPB gitu, apakah putar dengan baik. Nah dicek sih putar, gak ada masalah. Di scan tuh juga awalnya katanya setelah di scan dicek kerusakannya itu ada di tombol sini. Nah saya bingung juga karena saya cari referensi di internet dan sebagainya gitu, itu katanya harusnya nggak mungkin dari tombolnya gitu ya. Nah saya juga bingung masa dari tombolnya gitu, tapi setelah dicek betul nyatanya ternyata memang dari tombolnya gitu, tombolnya rusak. Tapi kalau tombol rusak saya bingung kenapa kok di sini bisa keluar kayak logo ini ya, logo parkingnya itu jadi kuning gitu, kuning kedip-kedip. Nah masalah saya sempat pikir ini kayaknya nggak mungkin gitu. Nah coba di clear, habis di clear gak lama katanya bisa nyantol lagi. Saya kan suruh dia tes, daripada nanti sudah saya bawa pulang nanti berabe, malah nantinya kan pusingnya di saya gitu ya. Jadi saya suruh dia tes nyantol, akhirnya di riles manual lewat belakang ya. Jadi ternyata di belakang itu, di dekatnya parking brake di belakang itu ada on riles manual. Jadi amit-amit kalau misalnya macet gitu tinggal ditarik gitu, nanti dia bisa rilis. Nah habis itu setelah itu solusinya gimana? Nah saya disuruh beli ini, saya beli dan saya minta jaminan kalau diganti nggak beres gimana gitu. Nanti katanya di buyback atau gimana, jadi dibeli kembali. Nah oke, jadi dari situ sih saya lihat tanggung jawabnya cukup baik gitu ya. Nah habis itu oke, saya beli, dan yang kurang saya serak itu harus inden lagi. Ternyata inden lama ya, seminggu inden. Untuk datangkan ini dari Jakarta katanya, cuma tombol gini dari Jakarta, tapi nggak mahal, nggak sampai yang saya kira ya. Ternyata cuma sekitar 700 ribuan gitu, 700 ribuan. Cuma jasanya lumayan nendang, jasanya nyaris 1 juta gitu. Otomatis saya kena total semuanya itu 1 jutaan lebih gitu ya. Jadi biayanya cukup tinggi juga gitu. Nah saya kaget. Jadi kerusakannya saya selama dari 2017 sampai 2024 cuma dari rem-reman aja, dari lain-lain tidak ada kerusakan intinya ya. Dari dia punya rem bunyi dengung, terus yang kedua dari EPB ini. Kalau lain-lain sama sekali gak ada rusak ya. Ini asumsi penggunaan saya anggap aja saya gunakannya cukup halus gitu, gak ada masalah. Nah ini dari sisi permasalahan yang sudah ada. Nah selanjutnya kita lanjut bahas ke bagian ini ya, perawatan maintain yang saya maksud itu seperti pergantian oli, terus bahan bakar dan sebagainya. Oke. Nah oke, sudah bisa kita lihat ya, ini engine bay dari 4N15 atau dari ANPS itu ya, mesin 4N15 nya ini 2500 cc kurang lebihnya ya. Nah ini kalau sekarang kita bahas dari perawatan yang saya lakukan ya. Jadi dari kilometer 0 sampai dengan 50.000 saya perawatannya sesuai dengan yang disesuaikan dari bengkel resmi ya, walaupun saya kurang serak karena pergantian oli itu 10.000 katanya. Kalau 10.000 ya memang tadi di mana-mana gitu sih, saya nggak bisa komplain juga. Nah cuma sebenarnya sih
itu kurang baik gitu ya. Apalagi dulu kan yang merawat ini adalah orang tua saya. Jadi orang tua saya merawat sesuai dengan merek resmi. Tiap 10.000 baru ganti oli. Terus filter solarnya juga jarang-jarang banget diganti. Nah itu saya kurang setuju. Karenanya oli itu sebenarnya saat 5.000 itu sudah breakdownnya itu cukup banyak ya. Oli itu sudah kurang bisa lumasi mesin. Jadi nggak bagus gitu ke depannya. Mungkin nggak terjadi masalah secara jangka pendek itu nggak ada masalah ya. Tapi jangka panjangnya sebenarnya nggak bagus. Terus setelah 50.000 saya lanjut ke perawatan yang saya lakukan sendiri. Jadi saya tiap 5.000 saya ganti olinya tetap di bengkel resmi. Saya minta tiap 5.000 wajib ganti atau 6 bulan gitu saya ganti. Terus habis itu dari dia punya filter udara ini kalau memang masih bersih saya minta bersihkan aja biasa gitu, gak usah diganti dulu. Nah cuma ini filter solar ya, saya padahal pakai Dex terus ya. Jadi dari baru mobil ini minum Dex, gak pernah minum solar subsidi, gak pernah. Bukan saya sombong ya, tapi saya rasa karena kita mampu untuk beli mobil yang apa namanya bahasanya ini, kita bisa mampu beli Dex ya, saya beli Dex gitu. Saya beli Dex dengan harapan mobil ini juga bisa awet gitu ya. Jadi bisa awet, bisa kita gunakan dalam jangka panjang, dan mobil ini bisa memberikan kita yang terbaik ya. Karena apabila kita memberikan kepada suatu hal yang terbaik, maka kita bisa mendapatkan yang terbaik juga gitu. Nah, jadi filter solar tiap 5.000 km saya ganti. Dan saya padahal pakai Dex gitu. Nah hasilnya apa? Sampai 95.000 saya bandingkan dengan Pajero lain yang kilometer masih rendah tapi minumnya solar subsidi, jauh lebih enak mobil saya gitu. Walaupun kilometer sudah 90.000. Percaya dong, nggak percaya, tapi ini nyata adanya. Terus saya tiap 15.000 km purging. Nah jadi purging itu sebenarnya nggak boleh terlalu sering banget ya, walaupun kita minum solar subsidi. Tapi kita nggak boleh sering-sering juga, karena kalau keseringan purging itu nanti kasihan dia punya injektor tuh ya, terlalu, karena purging itu kan lumayan tajam gitu ya. Itu untuk pembersihan aja, tiap 15.000, 20.000 gitu aman-aman aja, tidak akan menjadi masalah ya, so far so good gitulah. Ya terus habis itu kalau dari oli transmisi, nah oli transmisi ini juga harus diperhatikan ya, karena Pajero kan 8 speed ini sebenarnya kalau nggak salah sama dengan punyanya Lexus apa gitu. Nah itu keren sih benar. Aisin apa saya lupa buatan mana transmisinya. Saya pas itu sempat ngotot-ngototan sama bengkel resmi. Bengkel resmi bilang nggak boleh, jangan diganti oli transmisinya. Nanti kalau rusak ini. Nah itu saya sebut aja dah, karena jengkel juga sih sama di Mitsubishi. Ya pokoknya gak usah sebut deh enak. Ya pokoknya di Mitsubishi ada lah di bengkel resmi gitu. Dibilang katanya jangan ganti gitu, nggak boleh ganti. Sampai saya dimarahin tuh sama service advisornya. Saya bingung juga, ini mobil saya yang minta perbaiki, mereka dapat duit tapi kok saya yang dimarahin. Ya saya kan kurang terima sebenarnya dari sana ya. Akhirnya saya tidak modal lagi kembali ke bengkel resmi yang di sana. Saya pindah ke Mitsubishi Jemur Sari. Saya saat di Mitsubishi Jemur Sari, saya minta ganti oli transmisi dan dilayani dengan baik banget ya. Jadi oli transmisinya itu diganti sesuai dengan prosedur yang ada di bengkel gitu, diganti oli transmisinya, dan itu pasti 70.000 kilometernya. Sekarang 94.000 saya minta ganti lagi, tapi tanpa flashing, cuma minta ganti biasa gitu, supaya harapannya transmisinya bisa awet ya. Karena 8 speednya Pajero ini katanya agak rawan gitu ya, apalagi kalau penggunaan kasar. Jadi saya sebenarnya gunakan halus, tapi saya ini kan mau gunakan mobil ini dari jangka panjang ya. Jadi bukan saya beli untuk saya jual secara cepat gitu seperti yang orang-orang lakukan ya. Karena saya itu ada rasa mobilnya harus dilakukan dengan baik ya, karena inilah yang menemani kita di tiap hari kita gitu. Nah oli transmisi sudah saya ganti juga, tiap 20.000 saya mau ganti gitu rencananya ke depan. Jadi sejak 70.000 terus 94 nih saya ganti, nanti 100-an lagi saya ganti, 110 gitu saya ganti lagi oli transmisinya, dengan harapan supaya bisa awet mobil ini gitu ya, kurang lebih. Nah habis itu kalau dari mesin sih itu aja sih, saya gak ada pernah masalah apa-apa. Ya amit-amit jangan sampai gitulah. Doakan supaya mobil kita semua bisa aman ya. Nah itu sampai segini sih gak ada masalah. Jadi inti dari vlog saya pada hari ini ya, pertama kerusakannya itu dari apa namanya, rem, terus dari EPB, terus sisanya cuma maintain rutin aja. Jadi kalau dari EPB tadi saya sudah katakan kurang lebih biaya 1,5, bobot lain-lain perbaikan tuh 2 jutaan lebih ya. Ini bengkel resmi punya harga, kalau nggak di bengkel resmi bisa lebih murah. Ya anggap aja tadi berapa ya, mungkin sekitar 4 juta lah. Untuk rem itu 4 jutaan lebih saya habis, sama minyak remnya juga. Ini minyak rem saya ganti 4 kali itu, dikuras terus. Terus kalau maintain filter solarnya agak lumayan ya, 200 ribuan itu 300 ribu gitu. Terus olinya ini 100 ribuan juga, 100 berapa gitu, 120. Terus habis itu kalau Dex ya naik turun itu nggak bisa diasumsi ya. Cuma yang pasti saya isi Dex terus. Terus filter udara kalau nggak salah nyaris 500 ribu, cukup nendang juga sih harganya sih. Terus lain-lainnya cuma kayak aki gini sih ya memang wajib kita ganti kan. Saya pakai GS Calcium ya, awet banget nih, pernah sampai aki itu udah mau swak masih bisa nyala. Keren loh GS Calcium ini, saya akui ya. Terus lain-lain amit-amit jangan sampai lah. Terus habis itu
Extravan juga masih aman banget nih sampai sekarang. Terus rembes-rembes gak ada, ini 95.000 tapi sama sekali tidak ada. Ya amit-amit juga, jangan sampai, siapa yang harap kalau mobil tuh. Nah kurang lebih vlog saya pada hari ini seperti itu aja ya. Maaf kalau panjang, saya hanya ingin sharing dengan ini aja ya, dengan detail agar bisa membantu kawan-kawan yang telah menonton video saya pada hari ini. Oke, terima kasih, semoga membantu kawan-kawan yang ada, dan juga apabila saya ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.